السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dhunubi al-istighfaru. Beliau mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat dosa dan kemaksiatan adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istighfar adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan istighfar ini di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan rasul, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan istighfar pula Allah Subhanahu wa taala menyifati para penduduk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air akhidina ma atahum rabbuhum, sambil mereka mengambil kenikmatan yang diberikan oleh Rabb mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelumnya, yaitu sewaktu di dunia, melakukan kebaikan-kebaikan.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian sifat yang kedua, mereka sedikit tidur pada malam hari karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, baik di dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Maka beruntunglah orang-orang yang mendapati catatan amalnya istighfaran katsira, dengan istighfar yang banyak. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana para nabi dan rasul, ingin mendapatkan pujian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Karena di dalam istighfar banyak keutamaan dan banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah istighfar yang disebutkan di dalam Al-Quran, para ulama mengatakan yang pertama adalah sababun limaghfiratid dunubi wa taghfiris sayyiat. Istighfar adalah salah satu sebab terampuninya dosa dan terhapusnya kesalahan-kesalahan. Di dalam surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Yang artinya, barang siapa yang melakukan keburukan atau zalim terhadap dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapati Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Ini sifat hamba, senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Kemudian faedah yang kedua, annahu sababun lidaf'il uqubati wal adab. Bahwasanya istighfar ini sebagai sebab tertolaknya hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari
radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana lana amanani, dulu kami memiliki dua keamanan. Fadhahaba ahaduhuma biqaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam fina, dan salah satu dari keduanya telah hilang karena keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Wa baqiyal istighfaru ma'ana, dan yang tertinggal bersama kita adalah istighfar. Kemudian beliau mengatakan, fa idza dhahaba halakna, apabila istighfar ini telah hilang dari kita, maka pasti kita akan binasa. Kemudian faedah yang ketiga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu sababun lil ghaithi wal imdadi bil amwali wal auladi was samarati wal rizqi. Dan sebab kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, melimpahkan harta, anak-anak, buah-buahan dan rezeki. Pernah seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri, 3 orang yang mengadu kepada beliau mengeluhkan kebutuhan-kebutuhannya. Orang yang pertama mengeluhkan tentang musibah yang menimpanya, yang menimpa kampungnya Paceklik, maka beliau mengatakan istaghfirillah. Kemudian orang yang kedua mengadukan tentang keadaan yang fakir, maka beliau mengatakan istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia mengeluhkan dia belum mendapatkan anak, keturunan, bertahun-tahun dia menjalani kekeluargaan tapi belum dikaruniai anak. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca ayat di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Nuh mengatakan, aku mengatakan kepada kaumku, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dengan sebab istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kemudian melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan kepada kalian ladang-ladang, kebun-kebun, dan mengadakan kepada kalian sungai-sungai. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita pasti kita merasakan kesusahan, kesulitan. Maka jalan keluarnya adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kesulitan dalam rezeki, maka hendaklah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istaqtara al-istighfara ja'ala Allah li kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesedihan faraja, kemudahan, dan setiap kesulitan jalan keluar.
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat ringan di dalam lisan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam dan diwafatkan di atas amal saleh. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala khulafaihi ar-rasyidin الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.